Karena banyak dari teman-teman yang nanya nih, bagaimana sih aplikasi dioda sebagai penyearah? Teman-teman masih ingat kan video sebelumnya? Dioda mempersilahkan arus mengalir dari anoda ke katoda. Ini dinamakan forward bias. Dan memblokir arus yang datang dari katoda ke anoda. Dan ini dinamakan reverse bias. Dioda yang mengalirkan arus hanya dari satu arah ini salah satunya bisa difungsikan sebagai proteksi polaritas, yang akan saya jelaskan melalui praktek langsung di video ini. Di sini sudah saya siapkan sebuah rangkaian lampu flip-flop yang dibekali IC NE555 yang baru saja saya buat. Tegangan operasi rangkaian ini idealnya 5 sampai dengan 12 volt. Dan pada contoh ini saya menggunakan tegangan 12 volt dari power supply. Saat input tegangan rangkaian ini diberikan suplai tegangan, kita akan melihat LED yang nyala bergantian antara LED merah dan LED biru. Barangkali teman-teman ada yang pernah membuat rangkaian flip-flop ini. Coba tulis di kolom komentar ya. Nyalanya LED secara bergantian berarti rangkaian ini beroperasi dengan baik. Karena polaritas tegangan yang diberikan sesuai, yaitu kabel hitam dihubungkan ke input tegangan negatif dan kabel merah dihubungkan ke input tegangan positif. Dan arus mengalir dengan lancar dari positif masuk ke rangkaian dan menuju negatif. Sekarang gimana nih kalau tegangan masuknya kita balik? Tegangan positif ke kabel hitam dan tegangan negatif ke kabel merah. Hasilnya rangkaian tidak beroperasi dengan semestinya atau menjadi mati. Dan saya coba sesuaikan lagi polaritasnya. Tapi rangkaian tetap aja nggak mau beroperasi lagi. Bisa dipastikan tegangan yang terbalik tadi membuat rangkaian menjadi rusak. Kenapa itu bisa terjadi? Polaritas yang salah dapat menyebabkan arus mengalir dalam arah yang tidak semestinya, yang pada akhirnya dapat merusak komponen internal pada rangkaian. Selain itu, arah arus yang tidak semestinya juga dapat menyebabkan panas berlebih pada komponen yang sensitif terhadap polaritas. Karena arus yang datang dari kutub positif berusaha menuju kutub negatif dengan menerobos ke dalam rangkaian. Komponen dengan proteksi yang rentan terhadap reverse bias akan jebol. Selain merusak komponen internal, hal ini bisa juga merusak power supply. Kira-kira komponen apa ya yang rusak akibat salah polaritas tadi? Biasanya pertama kali dapat kejadian kayak gini, yang saya tes adalah IC-nya terlebih dahulu. Langsung aja saya copot buat dites. Saya sudah siapkan alat tes IC NE555 yang belum lama saya buat sendiri. Jika IC dalam keadaan baik, ke-10 LED akan running, bersamaan dengan bunyi bip yang putus-putus. Dari alat tes ini sudah bisa dipastikan lah ya, IC NE555 ini udah rusak. Biar teman-teman nggak penasaran, IC yang mati tadi saya pasang lagi ya di rangkaian flip-flop ini. Kali aja gitu ada keajaiban. Ternyata IC-nya udah bener-bener wafat. Langsung aja deh kita ganti pakai IC yang baru. Tara, rangkaian normal lagi setelah ganti IC. Nah, untuk menghindari hal itu, kita bisa menggunakan dioda yang dipasang secara seri pada input tegangan rangkaian. Cara pasangnya gimana nih? Saya ulangi lagi ya. Arus konvensional mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif.
Dan dioda mengalirkan arus dari anoda ke katoda. Kalau dari fisiknya, arus mengalir dari yang tidak ada tandanya ke arah tanda putih. Jadi pasangnya posisi kayak gini ya, biar arus mengalir. Dioda udah terpasang dan rangkaian udah beroperasi setelah mendapat input tegangan. Setelah dipasang dioda, arus mengalir dari kutub positif masuk ke rangkaian. Dari rangkaian masuk ke pintu anoda, kemudian keluar dari pintu katoda dan menuju kutub negatif. Kira-kira itulah perjalanannya. Nah, dengan dipasangnya dioda, walaupun input tegangan kita bolak-balik, tidak akan merusak komponen. Kenapa? Karena arus yang seharusnya mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif sekarang terblokir oleh dioda, yaitu arus tidak dapat mengalir lewat pintu katoda. Dan itulah bagaimana dioda difungsikan sebagai proteksi polaritas. Dan ini hanya salah satu dari fungsi dioda ya. Tentunya masih banyak lagi fungsi dioda lainnya. Untuk tips dan trik di bidang elektronika lainnya, follow akun ini ya.